Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya Sabar Bokir. Masih di konten DPR di bawah pohon rambutan. Ini di bawah pohon rambutan pokoknya dah. Ya malam ini kita akan membahas apa? Tapi sebelum itu jangan lupa di subrek, di like, pencet loncengnya sampai meletet. Nah, untuk lebih lanjutnya kita serahkan kepada Neng Tia. Ya, halo teman-teman YouTube Baba Mandra. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan maestro tari Betawi. Iya. Beliau bernama Encing Kartini. Nah. Ya, Pak. Ya. Tia mau tanya nih. Hubungannya Encing Kartini sama silsilah keluarga kita itu apa, Pak? Oh. Bahasanya udah bener encing ya. Encing. Artinya kalau encing itu bahasanya ada yang bilang bibi, ada yang bilang tante. Ya. Ya. Kira-kira dari situ. Nah, kalau mau diceritakan tentang silsilah, ya, ini dan masih banyak juga yang lainnya, ya mungkin buat murid-muridnya yang lebih dikenal sebutannya Ibu Kartini, ya udah nggak asing lagi. Ya. Nama dia tentang ditari dan lain sebagainya. Nah, tapi konteksnya kemarin nih apa hubungannya kan gitu? Iya. Nah, ini juga perlu penjelasan. Ya. Bukan kita ngaku-ngaku, bukan kita ngakur-ngakurin. Emang udah dari sononya udah akur. Iya. Jadi kalau anggaplah contoh orang kenal Bokir gitu ya. Bokir itu punya bapak namanya Bapak Jiun. Iya. Ya. Bapak Jiun. Dan Pak Bokir tadi juga punya kakak, punya adik. Kakaknya Haji Bokir adalah bapaknya papa. Gitu. Namanya Bapak Nai. Pak Bokir punya adik. Ada yang namanya tokoh juga yang suka kita sebut Ya. Haji Kisam. Nah, Ada Haji Kisam, ada Haji Dali. ada. Nah, ini salah satu anaknya dari Haji Kisam. Mang Haji Kisam. Mang Haji Kisam. Nah, jadi Haji Kisam itu pamannya papa. Aku bilangnya apa? Ya, apa ya? Engkong kali ya? Apa-apa? Iya, Uwa. engkong sih bisa engkong, bisa uwa sih. Iya, uwa. Uwa, manggilnya bisa uwa. Uwa. Nah, kalau dia ini anak pungut. Kalau bukan bilangin Anak udah pakai keren begini. Anaknya Haji Bokir. Ya. Nah, jadi kalau Haji Bokir sama Haji Kisam itu adik kakak. Iya. Jadi dia ini mungkin kalau secara umur lebih tua ini. Ya. Tapi silsilah keluarga dia ini lebih tua. Karena Lebih dari tua. anak kakaknya Haji Kisam. Jadi manggilnya abang. Ya, abang. Manggilnya abang. Iya. Abang sepupuh. Aku bilangnya mamang harusnya. Sama dia suka-suka dah. Coba itu. Anaknya suka-suka. Nah, ini juga kemari manggilnya abang. Abang. Ya. Gitu. Kayak Karena ini Bapak manggil. Naih itu paling tua. Gitu. Ini manggil kemarin encing ya? Enggak? Iya, encing. Encing atau kalau bahasa yang orang lebih kenal ada yang manggil bibi ya. Iya. Tante. Ada yang tante gitu. Ya kalau kita mah melestarikan budaya kita nih ya encing. Ya. Jangan malu menggunakan kata bahasa budaya. Iya. Karena budaya itu bagian dari cikal bakal asal usul manusia itu sendiri. Benar. Benar. Bisa dikatakan kita orang Betawi karena kita lahir di Betawi. Nenek moyang leluhur kita itu orang Betawi. Orang Betawi. Nggak mungkin dikata orang Betawi kalau emak bapaknya orang Jawa. Iya. Kan kira-kira benar. gitu. Nggak mungkin dikata orang Padang kalau emak bapaknya orang Medan. Dah, makin ada. Kira-kira gitu. Iya. Ya artinya kemanapun
kita berada kalau memang kita ini ada pegangan budaya kagak nyasar jauh-jauh. Iya benar. Ya, artinya jangan malu menggunakan bahasa adat. Jangan malu menggunakan kostum adat. Jangan malu membawa-bawa nama baik budaya. Malah di sini kita berusaha untuk bisa melestarikan budaya. Iya. Jangan budaya kita nanti tinggal kenangan. Tinggal nama. Tinggal nama. Benar. Katanya dulu ada orang Jawa. Kenapa? Karena nggak ada. Karena nggak ada yang bisa ngomong Jawa. Kan gitu ya. Sama juga. Katanya dulu ada orang Betawi. Emang apa? Sekarang kagak ada ini. Betawi sekarang ditanya apa aja kagak ngerti. Ngerti ya. Nggak tahu. Nggak Jangan tahu. anak Betawi suruh ditanya sama budaya Padang, Sunda dan lain sebagainya. Orang Betawi tanya tentang Betawi kagak tahu. Iya. Ini bagaimana ya? Ya, kita Nah, harus itu. tahu. Nah kalau bapaknya aja kagak tahu, bagaimana nasib di anak? Iya. Iya. benar. Bagaimana nasib si cucu, kumpi dan lain sebagainya? Nah gitu. Nah ini karena memang balik lagi biar pemirsa kita Ya. dari Nusantara sampai ke beberapa negara biar tahu kita ini ngomongin budaya seni yang kaitannya dengan seni Betawi. Iya. Ternyata kalaupun andai kata itu ada tokoh, ada maestro, ada pejuang seni, cikal bakalnya satu adalah dari turunan Bapak Jiun Makinang. Makinang. Nah ini salah satu boleh dibilang yang sampai saat ini masih berjuang dan tetap melestarikan seni tari budaya Betawi. Betul. Iya. Ngomong-ngomong apa kabarnya Tin? Alhamdulillah baik bang. Saya seneng banget dipanggil ke sini sama abang. Rasanya, aduh, dipanggil abang nih katanya untuk ini ngobrol-ngobrol katanya Iya. gitu. Jadi Karena emang jarang banget ketemu kita ya. Iya, jarang ketemu gitu. Jadi rasanya seneng banget dipanggil ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat ya bang. Syukur, alhamdulillah. Ya, satu pokok utama adalah kita pengennya selalu sehat. Amin. Amin. Sehat emang mahal banget. Iya. Apalagi dengan situasi begini yang boleh dibilang mencekam. Benar, benar. Dan di samping itu juga kita kan tetap masih berusaha untuk eksis. Iya. Karena biar bagaimanapun juga kita bukan cuma punya tanggung jawab semata-mata atas nama keluarga. Iya, benar. Kalau keluarga cuma sampainya di sepiring nasi. Tapi kita punya tanggung jawab lagi yang lebih besar atas nama budaya kita. Iya. Kalau kita tanpa berjuang, tanpa melestarikan budaya kita, terus siapa Iya, benar. yang mau jagain, yang mau ngangkat, yang menjatoin banyak, yang membonceng, Ya. gandulin banyak, yang mau ngambil untung doang banyak. Iya. Tapi berjuang untuk melestarikan dan lain sebagainya, yang sayang dah Yang sama sayang. seni budaya langka. Iya, benar. Nah, saya lihat Tini adalah orang yang bagian dari seniman yang konsisten. Iya. Karena gue belum pernah denger Tini katanya dagang gado-gado selama pandemi gitu. Soalnya nggak bisa. Ya artinya dia mau hidup, mau susah, mau senang, tetap berdiri di atas profesinya. Iya. Ya, ya. Habis memang itu kebisaannya bang. Iya. Habis mau gimana lagi? Kalau jual gado-gado kan orang-orang yang udah lebih bisa. Iya. Lah saya kan emang bisanya di seni. Ya, Ya, ya mau artinya nggak mau. jatah kita dari orang tua emang adanya di situ. Iya, warisan dari nenek kita, dari Iya. kong kita di situ di seni. Ya udah dijalanin aja. Iya, iya. Ngomong-ngomong ini kita anggaplah kita flashback ya. Iya. Kita nih kayak sabar. Balik Sabar, ini anak. Biar pada tahu. Iya. Termasuk murid-muridnya Kartini yang ada di mana aja di Indonesia maupun di luar negeri, dari yang kelas sekolah paling rendah sampai yang paling tinggi, biar nyaksiin juga. Mungkin sekalipun ini bukan catatan biografi, tapi Iya. paling kagak ini kita lagi cerita flashback aja dulu. Iya. Kira-kira
masih ingat nggak pertama ngikut orang tua terjun ke bidang seni? Oh, Umur berapa dah? itu saya ngikut dari umur 10 tahun, Bang. Iya. 10 Kurang tahun. lebih 10 tahun 10 deh ya. tahun kurang lebih. Soalnya itu tahun 70-an nih. Iya. Dia masih diboncengin sama bapaknya. Ya. Naik Iya. motor. Naik motor. Gue inget ya, dia pakai motor njut Iya, motor njut yang bener. tipis banget. Tipis. Tipis mana dia ya? Bisa jangan kemarin. Ya enggak, maksudnya gue ngomongin motor nih. Ya, gue ngomong lu jangan kesinggung lah, mentang-mentang malu namanya tipis. Jadi Jadi tebel begitu. kagak emang tipis. Motor dinjut. Ya, Oh, jadi yang dinjut. dia jangan sampai tidur diikat sama kain kepanjang sama bapaknya. Biar nggak Biar nggak jatuh. jatuh. Iya. Di depan adiknya dia. Ratna ya. Ratna. Iya. Oh iya. Itu tahun 70-an. Gua tahu. Iya. Dia dibawa-bawa. Pas banget saat itu belum lama emaknya nggak ada ya. Iya. Emak saya sebenarnya udah meninggal itu umur 7 tahun saya, Bang. Iya. Udah lebih. Artinya dibawa-bawa Iya, dibawa-bawa. tahun 70-an setelah emaknya udah nggak ada. Karena kalau bicara masalah, kalau bahasa sekarang nih, Ya. kalau kata wajib mah belum wajib dibawa-bawa. Iya. Saking orang tua sayang sama anak, mau nggak mau, bapak profesinya sebagai seniman panggung, yang ada anaknya itu, ya mau nggak mau, bapak sekaligus mencakup baby sister, bener ya? Emaknya jadi emak gitu. Lah iya, Jadi emak. baby sister Baby lah. sister. Ya, sekarang. Lah kalau ngurusin kan namanya baby Ngurusin, sister. iya. Lah kalau mama netein. Kira-kira begitu. Jadi kita masih ingat pada ya. Ingat. Nah ya syukur. Artinya kita berjuang bukan baru dadakan, Iya. bukan bahasa istilah instan. Instan. Nah dia ini Neng, yang namanya terjun ke seni bener-bener dari bawah, bener-bener dari kecil. Wajar kalau sekarang ada julukan maestro dan lain sebagainya, karena prosesnya juga nggak gampang, Ya. nggak mudah, penuh dengan perjuangan yang berdarah-darah. Emang. Ya. Sampai jalan kaki Iya. kalau main itu dari Cisalak ke Bambu Apus jalan. Iya. Sekarang bener, mah sama-sama. enak naik mobil. Iya. Naik mobil mah mobil siapa yang kita mau taikin? Iya, karena nggak ada juga. Mobilnya kagak ada. Iya. Gitu. Tapi jangan salah. Kalau kita masih ingat dulu ada yang namanya anak Bapak Jiun, yang pertama ada anak Bapak Jiun megang mobil, bisa bawa mobil, ya bapaknya dia. Sekalipun bukan Bapak mobilnya. Kisam. Bukan mobilnya. Orang kagak sanggup rawatin. Nah, Jadi itu. dia suruh ngerawatin. Dia ngerawatin mobil orang. Itu artinya udah megang mobil lah. Iya, iya. Zaman situ terus terang aja jangan mobil, motor aja masih langka. Nah mungkin yang orang-orang kagak sanggup rawatin, dia bagian bapaknya itu motor, mobil. Yang gojrot-gojrot. Kira-kira gitu. Nah, jadi balik lagi tadi, berjuang terjun ke seni umur kurang lebih 10 tahun. Iya, 10 tahun, Bang. 10 tahun. Nah, itu adanya di grup siapa? Grup Matua Kinang. Matua Kinang Iya. yang dipimpin Mang Dali, Mang Iya. Haji Dali. Haji Dali. Jadi ini yang gue bilang suka dulu nyebut-nyebut nenek Matua Kinang. Nah, ini salah satu cucunya juga. Nah ini dulu dia ngikutin rombongan Matua Kinang yang diwariskan ke Mang Dali. Ya. Iya. Di situ topengnya dulu masih udah Cingrima. Udah Cingrima. Cingrima, Ya. Udah Cingrima belum Cingipon. Cingipon duluan Udah- lagi. udah- keluar udah ya. keluar, Bapak jadi udah nggak ada. Iya. Udah keluar sama Cingipon. Berarti udah Cingrima. Cingrima. Angkatan pada saat itu masih zaman ngedok ya. Iya. Ngedok lawannya siapa? Lawannya ada Dahlia. Dahlia. 2 orang kan ya?
Bertiga sebenarnya sama anaknya Cing Lipa, si Eni. Eni. Oh si Eni ya? Eni juga. Eni anaknya Cing Lipa. Adiknya Andi. Adiknya Andi. Iya iya. Jadi bertiga tuh. Bertiga. Paling kecil si Eni tadi. Paling kecil Eni. Yang gedean dia sama Dahlia. Dahlia sama Kartini kira-kira selisih jauh nggak tuh umur? Kayaknya nggak begitu jauh sih, sekitar 1-2 tahun aja. 1-2 tahun ya. Nah, dia cuma sempat berhenti dia mah ya. Artinya nggak terusin setelah berumah tangga ya. Sebenarnya dia nerusin, cuma dia kayaknya bukan ditari. Dia nyanyi gitu, nyindennya gitu. Oh, Tapi masih ikut. sampai saat ini. Masih, Iya. masih. Sampai masih, saat ini masih ikut. Waktu lakinya ada, Suarta Masih Masih. ikut. masih ikut juga ya? Iya, ngikut juga. Cuman bagian cuma dia lebih ngawi. ke Nyanyi. ke teaternya dah. Ke kali teater, Ya. ke nyanyi Nyanyi. gitu. Nyanyi ya. Ya, Ailo ya. Oh, lagu-lagu topeng. Lagu-lagu Ya. topeng. Kalau ini kan kiblatnya bisa boleh dibilang fokusnya ditarik termasuk nyanyi. Iya. Iya, iya. Nah, masih inget lagi nggak? Mulai ngajar tari. Mulai ngajar tari itu saya tahun 1985 85. di Taman Mini. Di Taman Mini ya? Iya. Taman Mini zamannya Ibu Wiwi apa Bu apa Bukan. dari dulu duluan lagi satu lagi? Zamannya Pak Taufik. Pak Topi. Taufik Ismail itu. Uh. Topik Muluk bukan Taufik Ismail, Topik Muluk. Topik Muluk maksudnya dia itu sebagai apa? Manajernya. Manajernya. Di sana. Yang di Taman Mini maksudnya? Iya, apa? di Taman Mini. Oh. Di Taman Mini itu tahun 85. Itu pertama muridnya aja anaknya Pak Ansori, anaknya 4 orang gitu Iya, awalnya. Iya, anak-anak orang dalam dah. Iya, anak orang ke dalam. Kemudian baru dari luar pada ikut karena ngelihat kegiatan ada pelatihan di situ. Artinya kalau 85 itu bapaknya udah kenyang main di mana-mana. Iya. Baru dia mau ikut mulai ngajar tari. Iya. Artinya bapaknya udah berkembang, dikenal di kalangan Di dinas. dinas. Artinya udah dibahkan masalah sempat dibawa ke beberapa daerah kan sempat udah ke malah tahun 80 kita yang ke Hong Kong gitu dari dinas, Bang. Lah iya. Cuman pada saat ke Hong Kong belum ngajar. Belum ngajar. Iya. Masih jadi penari. Iya penari ya. Jadi penari. Berarti sebelum ngajar tari ikut penari dulu. Iya, ikut ke dinas, ikut sama dinas sama Zaman-zaman Ibu Yulianti. Yulianti. Ya itu. Yulianti tahun 80-an kan? Tahun 80-an sebenarnya Bu Yulianti itu tahun 70-an dia Iya, udah tahun sering 70-an. dia sering ke Cisalak. Di Cisalak. Sampai ketemu emaknya Aji Nirin. Iya, Mamani. Oh iya. Ana. Iya. Ana. Itu satu itu. Iya, dia belum nih. Belum Sebenarnya kan? udah bareng. Udah bareng Udah nari. bareng waktu kita workshop di dinas itu saya Mamani, saya malah anak enggak ikut workshop Iya, tapi iya. saya yang dari Cisalak Iya, yang wakilin gitu. Iya. Iya, saya juga minta maaf sebenarnya ada juga tuh yang Mamani yang lagi workshop bareng-bareng sebenarnya, Bang. Iya. Iya, nanti kalau misalnya itu saya Iya. dikasih Boleh, tahu deh. Boleh. Iya. Boleh. Nanti kita ceritain lagi Iya, ya. Artinya di lain segmen kali. Iya. Yang jelas biar saudara-saudara teman-teman kita pada tahu kalau mau jadi apapun penuh dengan keseriusan, Benar. perjuangan tanpa pantang nyerah, ya artinya jadinya juga memang ya nggak main-main. Nah sekarang balik lagi dari mulai belajar ngajar tari itu, gitu kan? Masih inget nggak kalau sampai sekarang ini udah berapa jumlah murid? Bingung, Bang, ngejumlahinnya bingung soalnya banyak. Karena kita saya ini diminta di sekolah juga. Iya. Di SD terutama SD, SMP. SD ada juga. Iya, SD, SMP, terus SMK. Iya. SMK 57 saya diminta sebagai narasumber tari topeng Betawi Iya, gitu. iya. Di SMP juga gitu. Iya. Perguruan tinggi. Termasuknya perguruan tinggi juga kayak UNJ, kayak IKJ sebagai dosen tamu gitu, Bang. Oh. Tuh, denger Neng.
Ya. Artinya saudara kita juga nggak main-main. Ada yang punya pendidikan sekalipun secara formalnya nggak sebagus nasib teman-teman saudara-saudara yang lain, nggak seperti kamu, tapi dia yang boleh dibilang bicara masalah pendidikan formalnya di bawah rata-rata, tapi tidak kurang, ya, tidak kurang dengan pengaruh. Bahkan yang namanya muridnya aja banyak dari beberapa perguruan tinggi. Iya, Ya. alhamdulillah. Ya kan gitu kira-kira. Iya. Artinya orang yang punya perguruan tinggi itu bisa malah pengen belajar sama yang orang boleh dibilang ya Orang sekolahnya nggak ada kampung. apa-apanya. Tapi ada bagian ilmu yang dia nggak punya tapi dia punya. Nah disitulah pentingnya apa sih, mau mengetahui, mau belajar. Iya. Nah ya kan Belajar, ini. yang penting Iya. belajar. Karena biar bagaimanapun juga kalau kita lihat sejarah ini cerita kita masih panjang. Ya. Karena satu yang tadi kita singgung-singgung bahwa anak Mang Hisam, Ya. Iya. ya, Bapak Hisam itu boleh dibilang nggak kalah maestronya. Iya. Ya. Sekalipun bukan bidang yang seperti apa yang dilakukan. Kalau dia tari, ono musik, maestro dia itu. Gendang, penggendang. Nah, ya kan gitu kira-kira. Kalau kan Papa pernah bilang, kalau Mang Hisam jangan pun penonton, saudara teman yang ada di lingkungan yang tahu persis dia aja kadang-kadang kagum kalau sama kerjaan dia kalau dia lagi fokus mainnya. Iya. Gitu. Nah, jadi artinya yang kita bahas baru sampai di apa namanya? Di tari. Tari ngajar tari dia nih. Iya. Ngajar tari. Ntar kita lanjutin lagi. Bener, ini aus banget. perjalanan lagi. Iya. Nah, sekarang kita istirahat, kita minum dulu. Lah, iya. Tolong disampaikan ke teman-teman. Iya. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mungkin nanti kita lanjut lagi di segmen yang selanjutnya besok ya. Kita minum dulu istirahat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu dah. Iya, iya.